Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatiha ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulullah sallallahu Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi Allah ya'lalu rijani bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم من عافية سلامة ثم فاتح إلى صاحب الكتاب السيد أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي ثم إلى سيد بكر إمام الدسوقي ثم إلى حضرة الوالد الحبيب عبد الله بن محسن العطا ثم إلى شريف نفعنا الله بهم بعلومهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثة على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wa ansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal wa amma burhanu wujubi ittisafihi ta'ala bil qudrati wal iradati wal ilmi wal hayati fali annahu law intafa syai'un minha lama wujida syai'un minal hawadis. Burhan atau dalil argumentasi wajibnya Allah bersifat kudrat, iradat, ilmu dan hayat
adalah andai salah satunya ternafikan, niscaya tidak ada makhluk apapun yang wujud. Setelah selesai membahas dalilnya nafsiyah, dalilnya apa? Salbiyah, tinggal masuk ke sifat ma'ani, kudrat, iradat, ilmu, hayat. 4 sifat ini dirangkum menjadi satu dengan satu dalil. Kan yang lain-lainnya cuman satu kan, satu sifat satu dalil, satu sifat satu dalil. Kalau ini 4 sifat satu dalil, karena 4 ini adalah kelaziman di dalam sebuah penciptaan atau sebuah fi'il atau kerja. Kalau orang kok kerja, ya mesti berkaitan sama kudrat, iradat, ilmu, hayat. Gak mungkin 4 ini pisah salah satunya, gak mungkin. Kalau pisah gimana? Mesti gak akan muncul pekerjaan. Wa qad taqaddama laka anna ta'thiral qudrah al-azaliyah mauqufun ala iradatihi ta'ala dzalikal athar. Telah diketahui bagi kalian bahwa sungguhnya asarnya kudrat atau bekas kudrat azaliyah pada Allah Subhanahu wa ta'ala itu bergantung kepada iradahnya atas asar tersebut. Artinya kerjanya kudrat bergantung kepada kerjanya iradat. Kemampuan itu kerjanya bergantung dengan kehendak. Ente punya kemampuan nih, nonjok. Ini nggak akan kerja kalau kamu tidak ada kehendaknya, gitu loh. Kalau ini nggak menghendaki, ya nggak muncul kerjaan apa-apa, gitu loh. Kok ada muncul pekerjaan tapi nggak ada kehendak, gimana? Ngelindur berarti, latah atau nggak sengaja muncul pekerjaan tanpa ada kehendak, gitu. Kalau ada pekerjaan itu akan muncul karena berkaitan dengan adanya kehendak. Wa iradatuhu ta'ala dzalikal athar mauqufun 'alal ilmi bihi. Dan kehendak itu bergantung kepada adanya ilmu. Ente nggak bisa menentukan sesuatu kalau kamu nggak tahu. Orang bodoh itu nggak bisa menginginkan sesuatu. Dia nggak tahu mau ingin apa, gitu loh. Ente pengen es krim, gara-garanya apa? Tahu es krim. Nah, iya kan? Ente pengen nasi pecel, kenapa? Nggak tahu. Kalau nggak tahu,
Ya nggak pernah pengen, orang nggak tahu gimana. Jadi adanya kehendak itu berkaitan dengan adanya ilmu. Ini fitakul nih di dalam jalannya pemikiran kita maksudnya. Wa ittisafu bil qudrati wal iradati bil ilmi mauqufun ala ittisafi bil hayati. Dan kudrat iradat ilmu itu akan bisa ada kecuali orangnya itu hidup. Kalau qaid hilang semua, wala kudrat, wala iradat, wala ilmu. Idhiya syartun fiha. Karena hayat merupakan syarat atas adanya semua sifat-sifat tadi. Adanya kudrat, adanya iradat, adanya ilmu, itu syaratnya harus hidup. Wa wujudu masyrud bituni syartihi mustahil. Dan wujudnya masyrud tanpa adanya syarat itu mustahil. Artinya adanya ilmu, adanya kudrat, adanya iradat, kok bisa muncul tanpa hayat, itu hukumnya mustahil. Nggak mungkin. Ada orang mati pinter, ada nggak? Ini mati tapi pinter. Pernah ketemu ente? Ada orang mati tapi kuat, mana ada? Jadi sifat kudrat, iradat, ilmu itu bisa muncul, bisa ada, harus adanya sifat hidup. Kalau nggak ada hidupnya, ini sifat nggak bisa ada. Tapi sebaliknya yang namanya syarat, adanya hidup tidak mengharuskan adanya pinter. Ada hidup tapi bodoh, ada nggak? Ada hidup tapi lemah, nggak punya kemampuan. Ada hidup tapi nggak punya keinginan, ada. Karena hidup itu syarat, berarti syarat itu adanya dia, tidak harus ada yang lain. Tapi adanya yang lain harus ada dia, gitu. Itu namanya syarat. Kalau rukun, adanya dia, adanya yang lain. Nggak ada dia, nggak ada yang lain. Itu rukun. Faidan, kalau demikian, kalau kamu sudah nyambung sama ini, wujudu hadisin, ayyi hadisin, maka wujudnya sesuatu yang baru, apapun itu barangnya yang baru, kana mauqufun ala ittisafi muhdisihi bihadhihi ittisafil arba', maka bergantung penciptanya pada yang punya 4 sifat ini. Kalau penciptanya nggak punya 4 ini, maka tidak akan muncul satupun ciptaan. Apapun juga, sebuah ciptaan nggak akan pernah muncul kecuali penciptanya punya 4 sifat ini. Barulah dia bisa menciptakan sesuatu. Kalau 4 sifat ini nggak ada, tidak akan mungkin muncul satu ciptaan pun.
Wala fintafa syai'un minha lama wujida syai'un minal hawadisi lizuluzumi ajzihi hina idzin. Kenapa kalau nggak ada empat ini, alam ini nggak akan muncul, ciptaan nggak akan muncul? Karena akan terjadi pencipta itu menjadi lemah. Kalau nggak ada kudrat, nggak ada irodat, nggak ada ilmu, nggak ada hayat, jadinya pasti lemah. Kalau lemah, maka nggak akan bisa menciptakan sesuatu pun. Wa bihadza tabayyana wujudi ittisafi ta'ala bihadhihi ittisafi fil azal. Dengan ini jelaslah wajib wujud bersifatan Allah dengan sifat-sifat tersebut pada azal. Artinya semua sifat ini wajib ada pada Allah pada azali, nggak ada permulaannya. Jadi Allah itu wajib bersifat dengan sifat-sifat ini tanpa ada permulaan. Oh, dulu mah Allah itu nggak kudrat, lama-lama jadi kudrat namanya. Itu jadinya kayak dewa ntar. Dewa itu setelah bertapa 10.000 tahun jadi sakti gitu. Tadinya belum sakti. Dia nunggu 10.000 tahun baru jadi orang sakti. Allah mustahil demikian. Maka sifat-sifat ini wajib ada pada Allah, itu tidak ada permulaannya. Kenapa laukana hadisatan lazima tawakufu dasiha ala ittisafihi ta'ala bi amsaliha qablaha. Karena niscaya andai kata semua sifat-sifat tadi itu baru, artinya adanya pada Allah itu baru, niscaya penciptaan bergantung kebersifatannya Allah kepada sifat-sifat yang semisalnya dengannya sebelum sifat-sifat itu ada. Ini tasalsul jadinya nanti. Oh, yang bikin ini Allah. Terus Allah punya sifat ini kapan? Ya baru aja. Oh, berarti sebelumnya nggak punya sifat ini, nggak punya. Jadi sebelumnya dia lemah, iya. Terus kok tahu-tahu bisa punya sifat ini bagaimana? Ya diciptakan sama zat yang lain. Zat yang lain yang menciptakan Allah memiliki sifat-sifat itu gitu loh. Lah zat yang lain itu gimana? Sama, tadinya juga belum punya. Terus dibikin sama zat yang lain lagi. Jadi nggak mungkin kalau sifat-sifat ini baru, karena kalau sifat-sifat ini baru tapi tetap Allah penciptanya, berarti dia akan bergantung kepada pencipta yang lain. Summa yanqulu al-kalam ila amsaliha wa yalzamu tasalsuhu wa huwa muhalun. Kemudian pembahasan akan pindah pada sifat-sifat yang semisalnya dengannya dan pasti terjadi tasalsul. Fa yakunu wujudu tilka tisafi ala hadza takdir muhalun. Padahal sehingga wujudnya sifat-sifat tersebut berdasarkan pengandaian ini hukumnya mustahil. Wa dzalika muaddi
ilal mahdzur al-madhkur wa huwa an la yujada syai'un minal hawadis. Maka pengandaian itu juga mengarah pada konsekuensi yang telah disebutkan oleh musannif pada matan kitabnya, yaitu tidak akan ada satu makhluk pun yang wujud. Ini kelaziman dari pengandaian tadi. Andai, kalau mau diluruskan gimana? Andai Allah tidak bersifat dengan 4 sifat tadi, maka apa? Lemah. Gitu dong. Kalau Allah lemah, maka pasti tidak akan bisa menciptakan alam. Kalau nggak bisa menciptakan alam, maka tidak akan wujud satu makhluk pun. Nyatanya makhluk wujud. Berarti batalah lemahnya Allah. Kalau batal lemahnya Allah, batal pula tidak adanya sifat yang 4 bagi Allah. Ini kalau mau dipanjangin, tapi kan musannif dipotong itu kan. Kalau nggak bersifat 4, maka alam ini nggak wujud, gitu doang. Mestinya kan enggak. Kalau Allah enggak bersifat dengan 4 sifat, berarti dia lemah, gitu dong. Kalau lemah, alam ini enggak akan wujud. Wa bihadza ta'rif aidan wujubu umumi ta'alluqi lil muta'alliqi minha kal ilmi wal qudrati wal iradati. Dan gugurlah artinya apa yang menjadi qadhiyah yang telah disebutkan akan gugur dengan frase terakhir, dengan apa? Dengan qadhiyah yang akhir ini. Anda juga mengetahui bahwa wajib ta'alluqnya tiap-tiap sifat itu berta'alluq secara menyeluruh, bukan pada sebagiannya saja. Seperti ilmu, wal iradah, wal qudrah, id laweh tasod bi ba'dil muta'alliqat duna ba'dhin lazima iftiqaru ilal mukhassis. Kalau ilmu, kudrat, dan iradahnya Allah itu ta'aluknya hanya pada sebagian perkara, tidak pada sebagian perkara yang lain, niscaya Allah butuh pada pencipta yang lain. Fatakunu hadisatan, maka akan jadinya Allah itu sesuatu yang baru. Wala yumkinu ayyakuna muhditsulaha ghairal mausufu biha lama arafta min wujubil wahdaniyati lahu ta'ala wa infiradihi bi ikhtira'. Dan tidak mungkin penciptanya tidak bersifat dengannya, karena alasan yang telah kamu ketahui, yaitu wajibnya wahdaniyah bagi Allah dan kesendiriannya di dalam menciptakan alam semesta. Umpamanya Allah hanya mampu menciptakan
sebagian. Oh, Allah itu bisa bikin isinya dunia, tapi nggak bisa bikin isinya akhirat. Berarti ketika akhirat terisi, dia butuh kepada pencipta yang lain. Atau dia bisa bikin yang laki-laki, nggak bisa bikin perempuan. Nyobeknya nggak bisa namanya. Berarti dia akan butuh sama yang lain. Nah, kalau begitu nanti akan ada beberapa Tuhan yang saling kerja sama. Oh, Tuhan yang ini kayak dialah tuh. Ente bagian bikin benangnya, ente kancingnya, ente jarumnya, ente resletingnya, nanti dijadiin satu. Sedangkan itu batal dengan dalil yang kemarin sudah kita bahas tentang wahdah, bahwa pencipta itu harus satu. Nggak mungkin ada dua pencipta. Kalau wajib satu pencipta berarti kemampuan Allah menciptakan harus menyeluruh, gitu dong. Kehendak Allah dalam menentukan harus menyeluruh, gitu loh. Ilmunya Allah tahu tentang sesuatu secara menyeluruh. Barulah dia pencipta yang esa. Kalau enggak menyeluruh berarti dia akan butuh pada pencipta yang lain. Wa ihdatsuhu ta'ala laha far'un ittisafihi bi amsaliha qablaha. Penciptaan Allah pada sifat tersebut merupakan cabang kebersifatan Allah dengan sifat-sifat yang lain yang semisalnya. Tsumma yanqulul kalam ila tilkal amsali waji'u ma qad sabaq. Dengan demikian akan terjadilah sebagaimana apa yang sudah dibahas yang di atas, yaitu terjadinya apa? Tasalsul. Oh, Allah butuh karena kehendaknya tidak menyeluruh, berarti dia butuh sama kehendak yang lain. Kehendak yang lain juga enggak menyeluruh, berarti butuh sama kehendak yang lain. Ini juga enggak menyeluruh, berarti butuh sama. Jadi ini Tuhannya yang asli, yang bikin semua itu mana? Enggak ada. Masing-masing saling berpartisipasi. Jadi alam ini adalah partisipasinya Tuhan. Ini yang punya pemikiran begini ada enggak? Ada, saya kira enggak ada. Ente coba nonton film itu apa? The Last of Titan. Kamu tahu Titan? Apa Titan itu? Jadi di dunia ini ada namanya Titan. Titan itu kalau dalam bahasa istilah orang luar itu orang yang punya kekuatan super. Nah, ketika semua orang punya kekuatan super, maka masing-masing saling mengalahkan yang lain. Karena pingin dirinya dianggap paling super. Tuhan itu harus paling super di antaranya, itu baru Tuhan, gitu loh. Ya, kemudian masing-masing saling berantem, tinggallah satu Titan, The Last Titan itu begitu.
Tinggallah satu-satunya orang super power. Lah, lah, ini kalau terjadi begini, itu satu-satunya dia nggak bisa bertahan hidup. Kenapa? Karena kemampuannya terbatas. Ya kan? Ini orang super yang banyak ini punya kemampuan yang beda. Harusnya gimana? Harusnya saling dukung dong. Ente bisa apa? Ente bisa. Kalau saling menghancurkan, yang terakhir juga akan hancur. Kenapa? Dia nggak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Dia akan butuh sama yang lain. Lah, yang namanya Tuhan harus yang nggak butuh sama yang lain. Kok ada Tuhan kok masih butuh? Ya namanya bukan Tuhan. Jadi mereka berpikir kalau zamannya orang-orang India namanya dewa-dewa. Sekarang namanya apa? Titan tadi. Oh ini dewa api, dewa air, dewa matahari, dewa angin. Iya angin-angin aja udah. Gak bisa yang lain. Makanya kalau begitu mereka harus saling kerjasama dong. Ketika mereka saling menghancurkan, terus muncul cuma satu, yang satu ini juga punya kekurangan kan? Karena dia hanya menguasai sebagian, nggak menguasai yang lainnya. Tuhan harus yang menguasai semuanya. Itulah Tuhan. Fabana laka bihadza, maka dengan ini jelaslah bagi kamu anna burhanal ladzi dzakarnahu fi aslil aqidah yukhadhu minhu salasatu umur. Sesungguhnya apa yang menjadi bukti atau dalil dari akidah ini ada 3 hal yang bisa disimpulkan. Yang pertama wujudu hadhihi sifat. Yaitu yang pertama wujudnya sifat yang 4 ini. Yaitu kudrat, iradat, ilmu, hayat. Wujubu kidami wa baqailaha. Wajib sifat yang 4 tadi, kudrat, iradat, ilmu, hayat itu menjadi sifat yang tidak berawal dan tidak berakhir. Yang ketiga, wujubu umumi ta'alluqi lil muta'alliqi minha. Wajib menyeluruh ta'alluqnya ketiga sifat tersebut. Barulah dia jadi Tuhan. Barulah dia jadi pencipta. Kalau enggak dengan 3 ini, enggak mungkin tercipta sesuatu. Adanya kudrat, iradat, ilmu, hayat. Kemampuan nih. Kemampuannya tidak berawal dan tidak berakhir. Terus kemampuannya secara barulah itu tercipta sesuatu. Waqad asara fi aslil aqidati illa annal burhanal ladzi dzakarnahu huwa li hadhil matalib tsalatsah. Maka penulis telah memberikan isyarat pada kitab asal bahwa burhan yang disebutkannya adalah untuk menghasilkan 3 kesimpulan ini. Dari mana isyarahnya? Amal wujudu wal wujubu fa asara ilaihima biqaulihi wujubu tisafihi ta'ala bil qudrati wal iradati wal ilmi wal hayat. Idil wujub li hadhihi tisaf
yastalzimu wujudaha. Musonef memberikan isyarah pada matan kitabnya mengatakan wajib Allah bersifat dengan sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat. Kalau dikatakan wajib sifat itu, wajib Allah bersifat dengan sifat itu, berarti sifat itu pasti ada. Nggak mungkin sifatnya wajib tapi barangnya nggak ada, nggak mungkin. Wa asyara ilal matlabi tsalits wa huwa umumu ta'alluqi lil muta'alliqi minha bi alfi wal lami allati adkhalaha ala sifatil qudrati wal iradati wal ilmi fa innaha lil ahdi. Sungguhnya alif lam yang masuk pada lafaz kudrat, iradat, ilmu itu alnya alil ahdi. Wal ma'hudu bihi ittisafil ladzi fusira ta'alluqiha fi ma sabaq. Jadi alnya itu al ahdi, kudrat yang khusus, maksudnya kudrat yang menyeluruh, bukan kudrat yang ta'alluqnya hanya pada sebagian saja. Maka inilah isyarah yang bisa diambil dari sifat, kudrat, iradat, ilmu, hayat. Bismillah. Aduh.
Nyambung ya? Jadi isarahnya musonif itu lengkap, yang mengisarahkan pada 3 syarat tadi. Wajib adanya 4 sifat ini, terus 4 sifat ini tidak berawal, 4 sifat ini menyeluruh. Ini menghilangkan pada kemungkinannya dewa-dewa itu sebagai pencipta. Menghilangkan kemungkinan Titan sebagai pencipta. Kenapa? Karena sekalipun dia dewa, mahadewa, mbahnya dewa, tetap pada sebagian. Dewa api, dewa petir. Dewa petir nggak bisa bikin hujan, petir doang bikinnya, gitu loh. Nganggur dia kalau nggak kerja sama dewa hujan nggak bisa. Ada dewa tanah, dewa, maka ini semua punya kekuatan, kemampuan, irodah, tapi nggak menyeluruh, maka mustahil mereka sebagai Tuhan. Kenapa kok mustahil? Karena mereka akan butuh pada yang lain. Kalau butuh sama yang lain terjadinya tasalsul. Inilah wajibnya Allah bersifat dengan kudrat, iradat, ilmu hayat, dan sifat ini harus ta'alluqnya menyeluruh. Dengan itu pula berarti kita menyadari bahwa apapun yang muncul di jagat ini pada diri kita kembali ke maknanya wahdaniyah, tidak ada satupun yang punya asar, gitu kembalinya dong. Ya dong, karena kudratnya Allah menyeluruh. Nggak ada yang sebagian diserahin ke kamu, sebagian diserahin, nggak ada, semua dikerjain sendiri, gitu loh. Masuknya jarum, nyambungnya kain, nempelnya kancing, itu dikerjain sendiri sama Allah, nggak ada kerja sama ente, nggak ada. Kelihatannya doang ente dikasih kerjaan maksudnya. Ente dikasih kerjaan gitu loh. Iya harus begitu. Kalau nggak begitu berarti menganggap kudratnya Allah tidak menyeluruh. Jelas ya? Ini kalau nggak di ngajiin, ya pahamnya ente akan jadi qadariyah terus. Akan ngomong saya bisa ini, saya bisa ini, saya bisa ini. Jadi yang satu itu punyanya, pakainya cuma celana dalam doang, yang satu nggak pakai celana dalam, kedondoran. Itu tinggal ente milih, ente mau jadi yang mana gitu. Yang pakainya celana dalam doang kemana-mana, atau yang nggak pakai celana dalam. Ahli sunnah mengatakan saya punya pekerjaan, tapi pekerjaan saya bukan dari sendiri, tapi dari Allah. Kenapa? Karena ini kudrat, iradat, ilmu hayatnya pencipta harus menyeluruh, gitu loh. Kalau nggak menyeluruh, nggak terjadi satupun alam ini nggak terjadi. Kenapa? Akan muncullah tasalsul. Ya, mustahil dong, karena nggak ada kesimpulannya. Jadi yang bikin asli yang mana gitu loh. Oh ini bantu ini bantu ini, bantu terus. Dari ujungnya mana? Nggak ada ujungnya lagi, mana nggak ada ujung. Ya, iya kayak ateis. Akhirnya apa? Udah nggak semua lah. Begitu, Tuhan nggak ada lah, ribet. Ngomong sendiri gitu aja lah. Kenapa nggak punya keputusan kan? Ini bukan, gimana? Nggak semua lah.
Akhirnya begitu ngambek, dia nggak bisa ngasih keputusan. Terus Allah kita nyambung pada burhan yang berikutnya, yaitu sama, basor, dan kalam. Wallahu alam bisawab. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna 'ala al-adha' ashrafna fatub 'alaina taubah كل هوبة واستر لنا عوراتي من إرائتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان سائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرات أو صحبة مسلمين أجمع من ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد تحصي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي أنا ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.